Halo Bunda yang ada di rumah, kembali lagi dengan saya Ma Evelyn. Pada saat ini kita akan berbagi informasi tentang mengajar anak membaca di rumah berdasarkan strategi yang telah saya terapkan dan juga ini berdasarkan pendapat para ahli atau saintis, di mana mereka berkata bahwasanya ketika kita ingin mengajar anak ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Ada 3 hal. Yang pertama itu concrete material, yang kedua itu pictorial, oke, dan yang ketiga itu abstract. Oke, di mana di sini dikatakan bahwasanya concrete material, bahwasanya para ahli mengatakan anak itu tidak boleh diajarkan dengan cara membayangkan. Contohnya A B B B satu 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 dua dua itu abstrak ya, tidak boleh. Di mana para saintis berkata bahwasanya ketika kita ingin mengajarkan anak sesuatu itu kita harus mengajarkannya itu terlebih dahulu konkret. Artinya anak itu tidak dibiarkan untuk membayangkan atau abstract learning, oke, belajar membayangkan, tidak, tetapi kita menggunakan itu secara konkret nyata. Oke, contohnya ketika kita bicara apel ya apel, ada wujudnya apel. Ketika kita bicara tentang jeruk ya jeruk gitu. Setelah anak diajarkan secara nyata, baru kita masuk ke yang namanya pictorial learnings. Di sini kita mengganti wujud nyata tadi menjadi simbol-simbol. Oke ya. Setelah anak bisa dilakukan secara simbol-simbol, kemudian nanti yang tahap ketiga itu kita lakukan secara abstrak. Nah, Bunda, di sini saya akan bercerita tentang hal-hal sederhana tetapi sangat membantu kita sebagai ibu di dalam membantu anak belajar di rumah. Oke, contoh sederhana yang saya lakukan, baik ketika kita ingin membantu anak belajar membaca, baik ketika anak belajar bermatematika, semuanya itu sama prosesnya. Oke. The basic skill that our children need is material adalah wujud nyatanya itu apa gitu ya, medianya itu apa. Jadi ketika kita mengajar anak membaca itu kita harus selalu menggunakan media. Don't forget to use the media, jangan lupakan, oke, untuk menggunakan media. Oke, di sini Bunda, yang saya lakukan tuh banyak ya, barang-barang bekas. Contohnya ini kardus-kardus bekas ya. Oke, kardus-kardus bekas itu pertama saya bisa mengajarkan hal pertama di dalam mengajar anak membaca itu adalah mereka belajar huruf vokal. A, I, U, E, O, selesai. Oke, anak itu tidak harus menguasai semua huruf. No. Jadi step by stepnya itu langkah demi langkahnya itu harus kita lalui ya Bunda. Kita nggak boleh mengajarkan sesuatu itu langsung ke yang besar, sedangkan yang kecilnya dia tidak mampu. So the first thing that we have to do, we must teach them about the basic skill. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan itu Bunda, kita harus mengajarkan anak itu tentang basic dasar. Nah, bagaimana si anak bisa membaca tetapi dia tidak mengenal huruf? Oke, bagaimana bisa si anak menggabungkan 2 huruf tetapi dia tidak bisa membedakan huruf? Oke, itu sederhananya. Nah, Bunda, hal yang pertama dari kertas karton ini, oke, kita bisa membuat yang namanya huruf vokal terlebih dahulu. Huruf vokal ya Bunda. Oke, ini kita stimulus anak. A, oke, I, oke, I, U, E, O. Jadi di stimulus anak sampai mereka benar-benar tahu ini O, ini E, ini U, ini I, ini A, ya Bunda. Nah, setelah anak tahu bahwasanya ini adalah huruf A, ini huruf I, ini huruf O, ini huruf E, ini huruf I. Selesai. Oke Bunda ya. Jadi yang pertama yang harus kita ajarkan adalah basic skillnya tadi. Yang pertama itu dia harus menguasai huruf vokal. Nah, setelah anak bisa di huruf vokal, ini ya Bunda, A, I, U, E, O dari kertas karton ya. Nah, baru kemudian Bunda kita bubuhkan yang namanya satu huruf konsonan. That's it. Setelah anak menguasai yang namanya huruf vokal O, E, U, A, dan
I. Setelah anak bisa di huruf vokal, kemudian kita kombinasikan di dua, kita kombinasikan dengan huruf konsonan. Oke, konsonan. Contoh, kita bubuhkan dengan huruf B. Oke, contohnya BA, ba, BI, bi, BU, bu, BE, BO, bo. Oke, contohnya Bunda, itu barang bekas ya. B, I, bi, B, I, bi, B, I, bi, B, A, ba, ba, B, A, ba, B, A, ba. Bisa kita sembunyikan? A, ini B, ini B, ini A, ba. Oke, ini huruf B, ini U. Kita tidak menggunakan metode konvensional atau B tambah U, no. Tetapi dia mengenal bunyi dan menyatukan bunyi. Di mana si anak telah bisa membedakan bunyi vokal A, I, U, E, O. Kemudian kita satukan dengan huruf konsonan. B, B, U, bu. B, U, bu. Bukan nanti B, U, bu tambah en, bun, no. Tetapi setiap bunyi dirangkaikan. Oke ya, contohnya nanti, itu nanti ya Bunda. Setelah anak sudah menguasai di B, baru kita diajarkan di huruf C, D, F, dan lain sebagainya. Nah, setelah anak bisa di dua huruf, blending the two letters, bisa menggabungkan di dua huruf, kemudian kita nanti anak akan diajarkan di penggabungan 3 huruf. Bunda bisa membuat berbagai macam inovasi. Ini dari kertas susu, tadi ini dari kertas karton, kita buat ini di kertas susu. Contoh, ini saya buat ya sendiri, dengan cara yang sederhana. Saya memasukkannya, contoh, agar si anak itu lebih menyenangkan ketika distimulus atau diajarkan belajar bersama Bunda. Contohnya, ini B-A, ini ya. Mana dia? Gimana waktu balik saya? Salah. Ya. Contohnya Bunda, ini ya. B-A, ba, D, A, da. Ini A, fa, ha, ha, dan lain sebagainya. Nah, ini huruf vokal. Kita bisa menggabungkannya, nggak nampak lagi ya. Bunda, kita bisa membuat berbagai macam inovasi dari kertas susu, sehingga anak bisa dengan lebih gampang untuk distimulus ya. Jadi ketika kita mengajar anak membaca itu, kita tidak bisa mengajar anak itu membayangkan, tetapi harus yang namanya ada medianya. Jadi setiap pembelajaran itu baik di mengajar bermatematika, mengajar membaca, apapun itu kita butuh media ya Bunda. Nah, ini dia manfaatnya dari kertas atau bahan-bahan yang tidak terpakai. Nah, setelah anak bisa di 2 huruf, kita blending terus. Ya Bunda. Kita bisa pakai yang namanya kalender bekas ya Bunda. Ini banyak ini media yang saya buat di kalender bekas. Nah, ini ya, bentar ya. Ini di kalender bekas. Ya Bunda. Ini masih di 4 huruf. Nah, setelah anak bisa digabungkan penggabungan di 2 huruf, kita stimulus terus dia di 2 huruf, Nah, setelah anak bisa di 2 huruf Bunda, kemudian kita baru bisa menggabungkannya itu di 3 huruf. Ini saya buat Bunda, sederhana dari kertas atau kalender bekas. Cara menggunakannya sangat sederhana. Nanti jika ingin Bunda mencari tahu tentang menggunakannya, nanti saya kasih cara membuat media dari kalender bekas. Contohnya kan at, bat, cat,
Jadi dia dat. Dat ini berisi dengan huruf konsonan. Oke, dat. Dat ini berhubungan dengan huruf konsonan, huruf vokal. Oke, huruf vokal. Dan ini huruf konsonan lagi. Jadi si anak itu ketika kita melatih dia untuk membaca, dia tidak membayangkan, tetapi dia langsung ada wujudnya atau secara konkret. Nah, ketika kita mengatakan beh, oh ya ini bentuk beh, ini simbol dari beh, ini simbol dari a gitu. Jadi si anak tidak membayangkan ini dari kalender bekas ya Bunda ya. Jadi sangat-sangat bermanfaat ya Bunda. Nah, setelah anak bisa tadi di huruf vokal, blending two letters, oke, konsonan plus vowels, oke, bunyi konsonan dan juga bunyi vokal. Kemudian seterusnya kita mengajarkan anak di 3 huruf, oke, huruf konsonan, vokal, konsonan, oke ya Bunda. Konsonan, vokal, konsonan, konsonan, vokal, konsonan. Nah, ini jangan lupa dibubuhkan titik karena sangat, sangat membantu ya Bunda ya. B, ah, bat, oke ya Bunda. Kemudian setelah anak mampu di 3 huruf, kemudian kita baru Bunda menstimulus anak di 4 huruf. Ini banyak media yang sudah saya buat untuk anak ya. Oke, contohnya ini bisa dihapus ya. Oke. Ban, pin, bun, ben, bun. Oke ya. Ini bisa dihapus. Oke, contoh kita buat lagi di huruf K dan S. Oke ya. Jadi berbagai macam media bisa kita buat ya Bunda ya. Contohnya kas, kis, kus, kes, kos. Oke, ini bisa dihapus. Nah, oke, itu dia. Nah, setelah anak bisa di 3 huruf, kemudian kita latih anak di 4 huruf. Ini saya gunakan ini di kertas kalender bekas ya. Oke, ini dulu ini mediasi itoname. Oke. Oke, contohnya di sini. Ini di 5 huruf ya. Oke, ini nyeh. Ini di 4 huruf. Ini dulu. Ini pembelajaran si itoname. Jadi saya mengajarkannya itu di usia 1 tahun 8 bulan. Sudah begitu banyak medianya, tetapi sangat bermanfaat ketika kita menggunakan media. Oke, contohnya tadi nyala, nyimak, kertas dan lain sebagainya ya Bunda. Ini sangat membantu. Jadi ketika kita mengajari anak itu, dia itu tidak membayangkan, tetapi ini entah apa-apa satu isi. Oke, dia itu tidak membayangkan, tetapi dia itu dilatih dengan berbagai macam media sehingga si anak itu merasa tidak bosan dan konsisten. Oke, ketika kita menggunakan media dan konsisten, waktu tidak akan menyanyiakan hasil. Oke ya Bunda. Jadi ini juga buku bekas bisa kita gunakan ya. Buku bekas juga saya gunakan. Contohnya tadi beh, a, en, a, bana. Tapi Bunda, ketika kita mengajarkan anak kita membaca, jangan lupa dibubuhkan titik ya. Artinya pemberhentian huruf itu, oh ya ada di sana. Oke. Ini beh, a, en, a, bana. Oke. Ce, a, en, a, cana. Oke. De, a dan lain sebagainya. Ini Bunda, ini di buku-buku bekas yang tidak berpakai. Nah, intinya Bunda, ketika kita tidak harus yang namanya kita membeli yang mahal dan bermanfaat, kita juga Bunda, ini riset atau pengalaman saya yang sudah saya lakukan beberapa tahun, baik terhadap anak saya yang nomor 2, nomor 3, nomor 1 juga demikian. Yang saya lakukan adalah media. Yang pertama dibutuhkan anak itu, pertama itu adalah konkret. Jadi ada wujudnya, ada
wujudnya itu nyata. Yang kedua itu victorious, dan yang selanjutnya itu